tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi siang hari ini Tuhan, kami hadir di tempat ini Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pelayan-pelayan yang ambil bagian pada hari ini. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Sekalipun di luar hujan, tapi kita tetap semangat, amin. Kita bertepuk tangan buat tim musik kita sampai tengah jalan hujan besar, masa-masa tetap bela untuk melayani Tuhan. Biasa. Kira-kira Tuhan memberkati. Ya. Baik, kita akan siapkan hati kita, saudaraku, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku siap.
besar yang telah berjanji dan sanggup menyertai. Waktu bersepakat percaya rasanya berimbaskan kemenangan. Saya lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yang tak berjanji, yang sanggup menyertai. Aku bersepakat percaya kuasanya. Amin. Terima haleluya. Kami percaya kami punya Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Tuhan yang akan selalu memelihara hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk semua pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk semua karya ajaib yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua karya atas keluarga kami, pekerjaan kami, untuk semua hidup kami ya Bapa. Sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Katakan dimanapun kami berdiri, kemanapun kami berdiri, di situ pasti Tuhan terjadi. Di situ pasti Tuhan. Sekali lagi. Di situ selalu ada mujizat penyertaan pembela Tuhan.
penyembahan kepada Allah yang hidup. Ya, haleluya. Silakan dulu saudaraku. Saya tadi dapat informasi ada yang mempersembahkan pujian. Siapa? Selamanya ku
kami ada Bapa. Kami datang ke tempat ini Tuhan, untuk kami menyembah, untuk kami memuliakan nama-Mu, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan hati kami untuk tabur di firman Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan, sampai ke tempat ini, karena kami rindu akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Halo, shalom saudara Yesus, Yesus haleluya. Luar biasa ya. Itu talenta yang sangat luar biasa yang harus kita gali lagi saudara. Ya, kalau kita ya nanti kita bisa jadikan untuk WL dan single di tempat ini ya. Siap ya saudara ya. Ya, haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini saudara. Kemarin kita sudah ada ya ibadah dari Gildal ya, yang telah melayani kita. Ya, sungguh luar biasa, kita sangat diberkati ya, karena banyak yang datang juga. Saya rasa cukup sangat menyesal sekali saudara, karena dengan firman Tuhan, dengan segala respon mereka kepada kita sungguh luar biasa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, karena ini hujan, kita nggak usah buru-buru ya, karena percuma kalau kita buru-buru dibawa pulang nggak bisa saudara ya, kita agak lama sedikit nggak apa-apa ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ini kesaksian sebentar saudara. Ini sangat luar biasa kalau saya bilang ya, gereja GSJA ini sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa saudara? Hari Selasa ya saudara ya, saya pulang kerja jam 5:30 sampai rumah saudara. Singkat cerita, saya rindu. Saya ingin memuji, memuliakan nama Tuhan saudara. Saya ambil gitar, saya bermain. Saya belum taruh sepatu, taruh tas, saya langsung memuji Tuhan. Setengah jam kemudian anak saya yang besar itu pulang kerja saudara, jam 7 malam. Setengah jam ya saya memuji Tuhan ya. Nah setelah itu karena suara saya besar, suara saya menyanyi kan, kalau kita menyanyi dalam penyembahan, pujian, tanpa terasa kan kita suara kita pasti besar saudara. Nah mungkin kita nyanyi bisik-bisik ya kan. Nah makanya biar hadirat Tuhan masuk, kita lepas untuk kita bernyanyi ya. Nah saudara, setelah itu karena saya pikir anak saya juga bekerja, akhirnya udahlah saya ngalas naik ke atas. Saya ambil gitar di kamar, saya minum gitar. Saya sambungin lagunya saudara. Lagu yang saya nyanyikan itu adalah Jejak Tuhan. Ya, Jejak Tuhan itu saya nyanyi dalam penyembahan saudara. Tiba-tiba di sana hadirat Tuhan masuk. Ya, saya diperlihatkan, bukan diperlihatkan, jadi sepintas lalu saya melihat GSJA Philadelphia ini saudara ya. Dari jarak 200 meter saya melihat itu Philadelphia itu memang cerah, cuaca dengan yang cuaca yang cerah ya. Mungkin ada sinar matahari ya, karena ini kan tertutup ya. Di sebelah itu yang pembatas hitam itu sudah nggak ada saudara. Pembatas hitam itu nggak ada, jadi lapangan luas terbuka ya, dengan rumput yang hijau ya, dengan rumput yang hijau. Nah saya dan 5 detik saya cuma hanya melihat 5 detik saudara. Cuma konsentrasi saya terganggu ya. Terganggunya apa? Anak seberang itu ngetok kaleng, mungkin dengan kayu atau dengan apa ya, tang buyar konsentrasi saya. Akhirnya singkat cerita, saya masih penasaran saudara. Saya masih nanya Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan maksudmu apa dengan semua yang Tuhan berikan, yang Tuhan perlihatkan semua ini, maksud Tuhan apa? Ya karena saya merenungkan. Akhirnya saya masih penasaran saudara. Saya lanjutkan dengan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan sampai jam 8:30 gak ketemu saudara. Tuhan gak menjawab. Ternyata Roh Kudus mengingatkan saya kembali dengan lagu yang saya nyanyikan saudara, Jejak Tuhan. Ya, kalau kita kan bisa tahu ya Jejak Tuhan ya. Yuk coba kita nyanyi satu-satu ya. Kita nyanyi ya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang terang, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sampai di situ saudara. Tanpa seribu tanya, ya. Iman kita kalau percaya itu sudah pasti terjadi saudara. Saya merenungkan saudara.
Kok cuma hanya sampai di sini Tuhan memberikan? Saya bertanya, Tuhan kenapa ini tidak diteruskan, saudaraku ya? Kenapa Tuhan tidak diteruskan ini penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya? Ternyata itulah, tanpa 1000 tanya, engkau nggak usah menanya padaku, ya, karena jejak Tuhan sungguh sempurna. Saya percaya saudara, di depan nanti itu adalah jejak Tuhan untuk melawat kita. Amin. Ya, ini kemudian rencana Tuhan Yesus. Karena saya merasa GSJA Villa Darwiyah Tanjung Buru ini kita kan ada punya visi dan misi, saudara. Ya, bertumbuh, berakar dan berbuah. Ya, saya merenungkan kalau sampai ini terjadi, kalau memang Tuhan berikan, itu jawaban Tuhan. Karena jejak Tuhan ada di depan saudara. Dia melawat GSJA dan melawat jemaat-jemaat Tuhan untuk memperbesar kapasitas pemikiran para dewasa. Kedewasaan di dalam rohani, saudara, bukan kedewasaan secara manusia, tapi kedewasaan secara rohani. Bagaimana kita dibentuk dengan dasar kedewasaan rohani kita, saudaraku, ya. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kita. Tuhan ingin kita, jemaat-jemaat Tuhan di Tanjung Buru ini, kita adalah orang-orang yang mempunyai kedewasaan rohani. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini memberikan tema memiliki cara berpikir yang dewasa, yaitu kedewasaan di dalam rohani. Ya saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus memiliki cara berpikir dewasa, itu berarti kemampuan kita untuk bertindak, kemampuan kita untuk melakukan, kemampuan kita untuk bertanggung jawab dan mengendalikan emosi. Ya, sekarang bagaimana kita ini menjadi dewasa, saudara, ke dalam rohani, sedangkan di dalam ibadah kita masih bermain-main yang namanya HP. Kita masih memegang HP, melihat scroll TikTok. Tidak ada masalah kalau di luar ibadah, saudara. Dan bagaimana kalau iman rohani kita bisa bertumbuh? Kalau hamba Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah aja, dia tidak hadir di dalam. Dia nongkrong di luar, dia melihat segala macam. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Ya, sedangkan Tuhan sedang melawat kita, loh saudara. Ya, saya masih penasaran dengan apa yang Tuhan kasih lihat seperti itu. Saya lanjutkan di pagi jam 2:30. Saya bangun, saya masih penasaran, Tuhan apa sih yang Tuhan berikan, maksudnya apa gitu. Akhirnya sampai gak ketemu, ya itulah apa yang saya nyanyikan, saudara, apa yang kita persembahkan pujian kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, tanpa 1000 tanya, engkau mau usah menanya padaku. Kalau imanmu bertumbuh, itu pasti mujizat Tuhan terjadi. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kedewasaan seseorang itu tidak diukur dari umur, ya, tidak diukur dari umur. Yang masih muda mungkin berpikirannya sangat dewasa, rohani enggak, saudara. Dibanding kita yang sudah berumur, terkadang kita kayak anak-anak, saudara. Terkadang kita seperti anak kecil yang cuma merengek-rengek, saudara. Ya, kita lihat, saudaraku, dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Kita baca bersama-sama, saudara. 1 Korintus 13 ayat 11. Kita baca sama-sama ya, saudara, ya, supaya kita belajar, untuk kita membuka untuk kita belajar menjadi dewasa, orang kita semakin dewasa. Yo, 1, 2, 3. Ketika aku anak-anak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa, aku berpikir. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, ya, kita tinggalkan semua kanak-kanak itu, saudara. Kita sekarang bukan bayi-bayi rohani, saudara. Kita lihat dari umur kita aja sepanjang dari kecil sampai besar aja. Itu jangka waktu yang sangat panjang, saudara. Yang Tuhan sudah berikan kita, supaya kerohanian, kedewasaan rohani kita ini semakin bertumbuh. Ya, jangan kerohanian kita ini kayak bayi-bayi rohani, saudara. Kita harus menjadi bayi-bayi yang dewasa. Kita harus menjadi orang yang dewasa. Jangan kita seperti kanak-kanak, sifat kanak-kanak itu. Korintus 3 ayat 1. Kita lihat, saudara, ya, kita belajar ya. Karena hidup ini perlu proses. Ya, kalau proses hidup ini kita nggak mau kita jalankan, tetap kita harus menjalankan. Bagaimanapun kita harus jalankan selama kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Ya. Aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2-nya.
Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Kita tahu kalau susu itu memang bukan makanan keras, saudara, dalam kata arti. Kita masih belajar dengan asas-asas firman Tuhan, saudara. Ya, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Yang ketiga, ya, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu, ya saudara ya, jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa diri kita ini, ya, diri kita ini masih hidup dalam duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Nah, saya bertanya pada saudara, maukah saudara diproses? Mau saudara diproses? Siapa yang mau diproses? Bilang temannya, saya mau diproses. Ya. Tapi jangan protes. Ya, karena kita harus dewasa loh hari kita loh. Ya, kita mau diproses Tuhan, tapi kita jangan protes Tuhan. Karena Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan itu adalah baik adanya untuk kita. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama. Sama 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu tinggal dari suri batu, sudah seharusnya menjadi pelayan. Kamu masih perlu yang diajarkan asas-asas pokok dari peliharaan alam, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang tadi 1 Korintus 3 ayat 3 mengatakan, jikalau kamu ada iri hati, kamu ada perselisihan, berarti hidupmu masih hidup dalam duniawi, dalam hidup keduniawian, saudara, secara manusia. Ya, kita harus dapat diproses, saudara, dengan ini. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kita yang sudah berumur, kita yang masih yang Tuhan sudah berikan kesempatan hari ini, kita boleh dikasih kesehatan, kita dikasih hikmat, kita dikasih damai sejahtera dan sukacita. Harusnya kita bersyukur. Kita harus mendewasakan kerohanian kita, saudara. Jangan seperti anak kecil, ya, sebentar musuhan, sebentar baikan, hari ini ngambek, besok enggak. Kita bagaimanapun kita harus konsisten. Dalam hidup ini ada dua pilihan, saudara. Ya, saudara mau hidup benar atau saudara nggak hidup benar. Tapi yang Tuhan inginkan, kita semua hidup yang benar. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana sih ciri orang yang sudah dewasa rohaninya? Yaitu kita menerima kritikan, kita menerima saran. Ya, dengan apa? Dengan keterbukaan. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Siapa yang ingin dipulihkan hidupnya? Angkat tangannya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kalau saudara ingin terbuka awal dari pemulihan, saudara harus terbuka. Terbuka dengan siapa? Terbuka dengan Tuhan yang paling utama. Kita terbuka dengan saudara-saudara kita. Tapi kita percaya kalau keterbukaan kita awali dengan doa, kita awali dengan Tuhan di atas segalanya, hidupmu akan dipulihkan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berpikir mengambil satu keputusan dan menguasai emosi. Terkadang kita ini masih ada emosi yang membara, ya saudara ya. Kalau kita dalam kemanusiaan kita ini ya, kedagingan kita ini, kita nggak bisa menguasai diri kita. Kita nggak menguasai emosi kita. Ya, terkadang ada kesinggungan sedikit, kita marah, kita ngambek, nggak mau pergi lagi. Yang disalahin siapa? Bapak gembala lagi yang disalahin, saudara. Ya, kita harus loh, saudara. Hari-hari ini, saudara ya, karena begini, saudaraku. Ketika Tuhan datang kedua kalinya, Kristus datang kedua kalinya menjemput kita, ya, mempelai pria dari surga itu, dia akan menjemput mempelai wanita, yaitu gereja-gereja Tuhan yang sudah bertumbuh dewasa rohaninya, saudaraku. Kita lah GSJ Philadelphia. Karena dari Tuhan berikan gambaran GSJA yang begitu indah dari sudut pandang saya, saudara ya. Karena saya pandang 200 meter ini, itu bersih, saudara. Semua di depan itu bersih. Tapi saya diberi sifat sama Roh Kudus. Engkau nggak usah bertanya kepadaku,
karena jejakku ada di sana. Aku merawat umat-umatku di gereja Philadelphia GSJ Tanjung Burong. Amin. Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana sudah dewasa rohaninya, yaitu memiliki kasih dan pengampunan sesuai dengan misi kita, melayani dengan kasih. Ya, kemarin juga kita akan dilayani dengan mereka orang, dengan kasih, dengan tulus mereka melayani kita. Amin. Mereka dengan tulus untuk kita diberikan bantuan dari mereka, saudara. Misi mereka untuk melayani, saudara. Sama, kita mau juga seperti mereka, saudara. GSJA ini ingin kita bertumbuh, berdampak dan berbuah seperti mereka, mempunyai misi dengan hati yang rindu untuk mereka melayani Tuhan, bukan melayani manusia, saudaraku. Mereka melayani Tuhan, ya, bukan untuk kita, tapi mereka melayani untuk Tuhan. Di mana dengan kekuatan mereka, pemikiran mereka, ya, waktu mereka yang mereka berikan, semua hanya untuk Tuhan. Karena kita hidup untuk Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu hidup mengutamakan Kristus. Ya, jangan kita hidup mempergunakan waktu kita sendiri, saudara, mementingkan diri kita sendiri. Ya, kita harus berpikir lebih dalam lagi. Tuhan sudah berikan kita sesuatu yang sangat berharga, yaitu dengan udara yang segar, kita masih bisa bernapas. Kemarin kan kita juga sudah dipraktekkan ya sama hambanya siapa di sini dari Gilgal, saudara. Kita narik napas saja kita udah gratis, saudara. Amin. Coba saudara lihat di rumah sakit, setiap tarikan napas itu dibilang apa? Ada argonya. Coba. Tuit. Coba kalau udah habis. Coba. Habis sudah. Ya. Coba. Kita harus berpikir loh, saudara. Benar. Hidup ini memang Tuhan sudah tentukan. Ya, karena umur kita kan kita sudah tahu. Ya, selanjutnya kita juga sudah tahu, saudara. Banyak sekali hamba Tuhan sudah bawakan firman Tuhan dengan hidup manusia sekitar 10, 70 atau 80 tahun, sisanya hanya kesusahan, ya, kesedihan, sakit penyakit, ya. Itu loh, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, artinya Tuhan mengajarkan melalui perkataan dan perbuatan dengan dipenuhi kasih, sehingga kita menjadi saksi untuk orang lain, saudara. Amin. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang belum dewasa rohaninya, saudara? Ya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, saudara. Kalau ada perselisihan sedikit, langsung ngamuk, langsung marah, langsung menyalahkan orang lain. Dia tidak memilah mana yang baik, mana yang tidak baik secara objektif. Yang penting diri dia sendiri puas dengan apa yang dia lakukan. Dia puas dengan apa yang dia kerjakan. Dia ingin memuaskan dirinya sendiri. Dia tidak mau tahu kepentingan yang lainnya. Yang penting saya bisa. Untuk siapa? Untuk saya sendiri. Itu saudara. Ya. Nah, saudaraku, mementingkan keinginan sendiri, yaitu berselisih dan memicu keributan, saudara. Ya. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Amin. Di tempat ini adalah orang-orang yang setia. Beri tepuk tangan kalian bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lihat di Yakobus 3 ayat 16, saudaraku. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Ya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini kata firman Tuhan, saudara, bukan kata saya ya. Ini kata firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, dengan sinkron, tidak menguasai diri, ya, dengan hati yang iri, dengan hati yang ingin serakah. Yang penting gua harus bisa. Nah ini, saudara. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan macam perbuatan jahat. Bayangkan, saudara, kalau hati kita seperti ini, bagaimana hidup kita untuk selanjutnya? Kita diajarkan firman Tuhan setiap minggu. Kita diajarkan firman Tuhan
setiap minggu cuma seminggu sekali saudara. Ya, kalau sampai hari ini masih ada yang tidak untuk beribadah, itu saya nggak tahu ya saudara. Pemikiran orang beda-beda ya. Tapi Tuhan ingin kita lah menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Karena kita bukan lagi bayi-bayi rohani. Saudara tadi dilihat dari umur, dilihat dari panjang waktunya. Engkau sudah harus memakan makanan yang keras saudara. Bukan susu lagi yang kau makan. Susu kan kalau kita secara anak kecil cuma hanya minum susu untuk pertumbuhan mereka, itu saja kita memberikan terus sampai dia dewasa saudara, sehingga dia bisa makan nasi. Apalagi kita sudah makan nasi, ya. Jadi kita harus mengenal dasar-dasar firman Tuhan, ajaran firman Tuhan selalu baik untuk kita dalam kehidupan kita yang kita jalankan hari ini saudaraku. Ya, Tuhan mau hidup kita ini beroleh berbuah, buah yang banyak. Ya, semalaman pas saya dapat gambaran itu saya nggak bisa tidur. Benar, saya mikirin, bukannya saya dilema ya saudara, enggak ya, bukan dilema atau ada sesuatu yang membuat saya ingin, enggak saudara. Saya tidak tahu, selintas gitu 5 detik saya cuma hanya melihat. Tetapi itulah Tuhan ingin jemaat GSJA Philadelphia harus bertumbuh, berdampak dan berbuah. Amin. Haleluya. Dan juga bagaimana orang yang tidak mempunyai kedewasaan rohani saudara, perilaku yang tidak bertanggung jawab. Ini yang berbahaya saudaraku. Ketika pelayanan diberikan, dia tidak bertanggung jawab, seolah-olah dia menganggap bahwa dia ini orang penting saudara. Kita kan melihat bahwa perumpamaan hamba yang setia, di mana yang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta yang diberikan oleh tuannya. Ternyata yang 5 talenta menghasilkan 5 talenta, hasilnya 10. 2 talenta menghasilkan 2 talenta, hasilnya 4. Ketika 1 talenta ditanya, mana hasilmu? Tidak ada. Ketika Tuhan hitung-hitungan, dia tidak menghasilkan buah saudara. Kita nggak mau seperti itu. Ketika kita dikasihkan Tuhan kepercayaan, tugas, apa yang Tuhan inginkan dari kehidupanmu, engkau harus jalankan. Hanya satu yang Tuhan inginkan, engkau tetap setia, engkau tetap taat. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Nah saudaraku, melayani dengan motivasi yang salah. Saudara, ketika kita punya rohani kita tidak bertumbuh saudara, ketemunya satu motivasi yang salah. Ya, motivasi dengan pemikiran-pemikiran. Kalau saya ingin ke gereja, saya ingin mendapatkan sesuatu. Ya, kalau saya ingin beribadah, saya ingin dengan pemikiran, saya ingin mendapatkan sesuatu dari ini, dari itu. Jangan saudara, Tuhan tidak mengajari kita untuk berminta-minta, apalagi berharapan kepada manusia. Ya, Tuhan ingin kita berharap kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Itu pemikiran yang salah, yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi saya percaya jemaat-jemaat Tuhan ini Maha Antusias. Amin. Ya. Saudara, Tuhan sudah berikan kita kekayaan saudara. Ya, kekayaan sukacita. Saudara bisa makan, saudara bisa bernapas. Setiap bangun pagi kita bisa melihat, ya, melihat ke kanan dan ke kiri. Oh, masih hidup. Itu satu anugerah. Satu anugerah Tuhan yang kita harus syukuri, yang harus kita benar-benar kita hargai, ya, karena penyertaan yang Tuhan yang sangat luar biasa saudaraku. Ya, saya melihat istri saya udah tidur, karker saudara. Ya, tapi saya bersyukur. Saya melihat dia masih bernapas, masih bisa mendengar saudara. Setiap pagi itu saya selalu kalau bangun pagi ini saudara ya, kalau kita kan bangun pagi kita waktu saat teduh ya saudara ya. Jam 2:30 pagi saya saat teduh, saya melihat istri saya, wah masih karper berarti masih aman ya. Tuhan masih menyertai saudara ya. Jadi, selalu saya tumpang tangan, mungkin dia nggak merasa atau merasa saya nggak tahu, tapi saya setiap pagi bangun jam 2:30 pagi, 2:30 pagi saudara. Saya selalu berdoa buat dia. Entah kakinya saya pegang, entah badannya saya pegang, ya saudara ya. Saya berdoa, Tuhan,
Terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan dalam hidup dalam kehidupan saya sepanjang hari ini Tuhan. Walaupun saya melihat istri saya perutnya gendut, dadanya bulat, saya tetap bersyukuri Tuhan. Haleluya, amin. Itu saudara yang Tuhan mau, ya. Bagaimanapun Tuhan mau seperti itu. Apa yang kita syukuri hari ini saudara, ya, kita melihat istri saya aja, istri kita, anak-anak kita masih teriak-teriakan aja udah bersyukur loh saudara, ya. Walaupun secara duniawi kita kesel, kalau ada berantem, kita kesel saudara, tapi bagaimanapun kita melihat mereka itu bahagia, ya, bahagia dengan kehidupan mereka, ya, kondisi yang benar-benar kita tidak tahu untuk di tahun ke depannya, ya, tapi kita sebagai orang percaya, kita percaya anak cucu kita dan mantu kita akan diberkati di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Ya, kita sebagai orang tua, kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa mendukung mereka supaya mereka lebih lagi untuk mencari Tuhan. Karena cuma pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada perusahaan, bukan kepada dunia, bukan kepada teman kita, bukan kepada siapapun. Tapi kita percaya pengharapan Tuhan tidak akan sia-sia saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini kita diajarkan, ya. Kita diajarkan bahwa ketika kita menghadapi penderitaan, persoalan, permasalahan, janganlah berpikir negatif saudara. Karena Tuhan yang izinkan proses hidup kita ini itu baik adanya buat kita. Untuk kita tetap fokus pada pengajaran-pengajaran asas-asas dasar firman Tuhan. Dan kita tahu selama ini kita dalam ibadah yang sudah saya katakan tadi di awal saudara. Ketika hamba Tuhan membawakan ibadah, ya, bagaimana imanmu mau berkembang? Bagaimana imanmu ingin bertumbuh? Bagaimana kedewasaanmu ingin bertumbuh? Kalau engkau saja masih ada di luar sana, tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan juga engkau juga yang ada di tempat ini saudara. Kalau jika ada di saudaraku seperti itu, saya sarankan bertobat saudara. Karena apa? Saya percaya Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hidupmu. Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Tuhan gak melihat seberapa engkau rajin, tapi Tuhan melihat ketaatanmu. Tuhan melihat kesetiaanmu. Amin. Penderitaan mengajarkan kita untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, tidak berpaut pada kekuatan kita sendiri, karena kita lemah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Hanya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan yang memberikan kita hikmat. Tuhan yang memberikan sampai hari ini kita boleh ada. Semua karena kekuatan daripada Tuhan. Nah saudara, mari saudara-saudaraku, saya mengajak untuk saudara untuk memiliki cara berpikir yang dewasa, ya, justru kedewasaan rohani ya saudara, ya. Karena kita semua jemaat Filat GSCA Tanjung Burung sudah dipersiapkan Allah untuk menjadi mempelai wanita saudaraku. Amin. Ketika Kristus datang kedua kalinya, Ia datang sebagai pengantin laki-laki surgawi yang akan menjemput mempelai wanita, yaitu kita. Jemaat-jemaat GSCA Philadelphia Tanjung Burung. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Jemaat-jemaat Tuhan tetap ini adalah jemaat yang setia. Ya, berikan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan jejakmu Tuhan. Tuhan, bagai di belantara yang
berfirman kepada umat-Mu, biarlah apa yang sudah disampaikan Tuhan meteraikan dalam hati kami. Jadikan kami umat yang dewasa, yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jangan terus kami menjadi anak-anak kekanak-kanakan, sering komplain, sering melakukan hal-hal yang tidak mestinya. Tuhan mengampuni kami sebagai jemaat Tuhan, tapi kami terus belajar. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan, berikan kepada kami, sehingga kami masih diberi waktu untuk bisa dapat berubah terus. Biar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini sungguh-sungguh boleh menegur hidup kami, dan kami lembutkan hati kami mau terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala rencana Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu yang luar biasa, untuk membentuk kami sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Dedi Samuel yang sudah melayani kami. Tuhan terus pakai, beri dia hikmat, urapan, kuasa, menyertai pelayanannya dimanapun dia melayani. Tuhan selalu beserta dengan dia. Berkati usaha pekerjaannya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan terus, dan juga menyerahkan keluarganya ke dalam tangan Tuhan, istri dan anak-anak mereka. Biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati masa depan mereka. Terima kasih Bapa, kami syukuri firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, begitu silakan kembali. Terima kasih untuk korban persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkatinya. Haleluya. Siap diproses, Menerima kritikan. jangan protes, menerima didikan. Ada lagi? Melayani jangan mempunyai motivasi, jangan ngambek-ngambek gitu ya. Masih banyak lagi. Itulah kita harus siap diproses ya. Jadi Pak Dedi bilang sampai istri saya bergendut loh. Tapi saya bersyukur. Amin. Iya kan? Katakan pada istri, Mama adalah harta terindah yang Tuhan berikan. Ayo, kalau tidur kadang-kadang saya suka cium begini nih. Nih udah tidur nih. Karena nggak tahu. Itulah kita bentuk bagaimana kita keluarga harus rukun. Ya, itu karena memang Tuhan yang memerintahkan harus rukun terhadap keluarga. Jangan gotok-gotokan. Apalagi saya perjalanan pernikahan sudah 42 tahun loh. Amin. Nikah itu yang 83 tuh. Semakin tua emang semakin kesel kan kadang-kadang. Ini kan nggak boleh gitu. Tapi itu tuh
kita mau lebih dekat lagi, hidup rukun. Amin. 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 Teman-teman kita harus gitu ya, rukun. Jadi berkat terus kedatangan terus ya. Pelayanmu telah membersihkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan, dalam pelayanan ini masih ada kekurangan. Kami akan terus memberikan terbaik kepada Engkau, Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Bapak Gembala kami, Pak Iksan Tuhan, yang Kau urapi, yang Kau percayakan sebagai Gembala sidang jemaat Allah Philadelphia Tanjung Buru. Engkau berkati Tuhan pelayanannya, pekerjaannya, usahanya Tuhan, keluarganya Engkau berkati Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Apul sebagai wakil gembala yang Kau percayakan Tuhan dalam usahanya juga Tuhan. Kau berkatkan kembali Tuhan agar lancar, berikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya mempunyai rencana yang indah buat Pak Apul dan keluarganya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin Yesus.